adik-adik terkasih, jumpa lagi bersama Tante Nancy di sini di ibadah Persekutuan Anak dan Remaja GPI Elim Arifura. Hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021. Baik adik-adik terkasih, apakah kalian semua sudah siap untuk beribadah? Kalau sudah siap, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk datang beribadah kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, kita akan bernyanyi satu buah lagu, yaitu tentang apa kabarnya kita. Ya, mari kita bernyanyi bersama. Tante Nancy tidak sendiri, akan ditemani oleh Kakak Hendra. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, karena Yesus besertamu. Sekali lagi. Halo, 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 hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Mari kita menyanyi lagi satu buah lagu yang berkata senyum dan bermuka gembira. Baik adik-adik, kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari adik-adik, kita akan menyanyikan satu lagi buah lagu, yaitu lagu persembahan, penyembahan. Tante Nancy undang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyi lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat
Baik adik-adik, untuk mengawali ibadah kita di minggu pagi ini, mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat bagimu ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas kasih karunia-Mu ya Tuhan. Engkau sudah menjaga kami ya Bapa dari malam hingga pagi hari ini, dan Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati hidup ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih, dan saat pagi ini kami anak-anak-Mu sudah berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mohon Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampuni semua salah dan dosa kami, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan bermazmur bagi Tuhan, dan mazmur pujian kita di pagi hari ini terambil dari Mazmur 93. Ulang, Mazmur 93 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Tante Nancy ulangi lagi, Mazmur 93 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima, dengan judul Tuhan Raja yang Kekal. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Ayat yang kedua, tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Ayat yang ketiga, sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Ayat keempat, daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Ayat yang terakhir, ayat kelima, peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Amin. Demikian mazmur pujian kita di pagi hari ini. Baik adik-adik, kita akan membaca Alkitab, tapi sebelumnya kita menyanyi angkat satu pujian yang berkata, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mampu, kalau mampu, kalau mampu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mampu. Adik-adik yang terkasih, kita akan membaca berita firman Tuhan kita di pagi hari ini. Tapi sebelum kita membacanya, mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kepadamu. Bapa Surgawi, sekarang di tangan kami sudah terbuka Alkitab, dan kami siap untuk membaca berita firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan Yesus, curahkan kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mengerti apa yang sebentar kami baca, dan kami mengerti dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu ini ya Tuhan, yang memiliki banyak kekurangan, memiliki banyak keterbatasan. Pakai hamba-Mu ini supaya hamba dapat berkata-kata seturut dengan kasih dan sayang-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampuni semua salah dan dosa kami, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari Perjanjian Lama, yaitu 1 Raja-Raja, pasalnya yang ketiga, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-15. Ulangi lagi, 1 Raja-Raja, pasalnya yang ketiga, ayat pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Kalau teman-teman sudah dapat, kita akan baca bersama-sama dengan judul Doa Salomo Memohon Hikmat. Mari kita baca, 1, 2, 3. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem.
Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. 4. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberi kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Ayat yang ke-7, maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar, yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkan korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Demikian jawab berita firman Tuhan di saat pagi hari ini. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah semua kita yang mendengarkan dan dapat melaksanakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Baik adik-adik, tadi kita sudah membaca berita firman kita di saat hari ini, dan hari ini kita akan membahas tentang mengenal tokoh-tokoh sentral yang ada dalam perjanjian lama dengan sub pembahasan yaitu Raja Israel atau Raja Salomo. Nah, adik-adik yang terkasih, Salomo adalah anak dari pasangan Daud dan Batsyeba. Setelah anak pertama pasangan mereka meninggal, Salomo adalah juga menantu dari Firaun, Raja Mesir. Salomo adalah Raja Israel yang ketiga, dan ia memerintah selama 40 tahun lamanya. Wah, sangat lama. Ia menjadi sosok pemimpin yang membangun bait Allah dan dikenal sebagai tokoh yang berhikmat. Sebelum Daud meninggal, ia memilih Salomo untuk meneruskan tonggak pemerintahannya. Namun perjalanan Salomo tidaklah mulus atau tidak gampang,
karena ada Adonia. Ada Adonia, anak tertua Daud yang mengadakan perlawanan. Nah, namun Salomo tetap memperjuangkan haknya dan ayahnya Daud mengeluarkan perintah untuk mengangkat Salomo sebagai raja dan mengesahkan dengan sumpah. Nah, adik-adik tadi adik-adik sudah membaca judul bacaannya tadi tentang apa? Doa Salomo memohon hikmat. Nah, adik-adik dalam pembacaan kitab tadi Salomo sudah menjadi seorang raja Israel. Ketika Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Salomo dalam mimpinya. Nah, dan berfirman, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Itu adik-adik dapat lihat pada ayatnya yang kelima. Nah, sekarang Tante Nancy mau tanya, adik-adik kalau Tuhan datang dalam mimpinya kalian, hal apa yang kalian ingin minta dari Tuhan? Coba, mau minta apa? Pasti anak-anak ada yang meminta, saya mau HP baru, iPhone 11 kalau bisa. Saya mau motor, saya mau beli mobil, saya mau beli rumah, saya mau jadi orang kaya, saya mau keliling ke luar negeri, ke seluruh dunia, atau mau minta baju yang mewah-mewah. Nah, adik-adik tahu tidak, Raja Salomo tidak meminta yang seperti tadi adik-adik bilang. Ya, Raja Salomo hanya meminta kepada Tuhan, yaitu hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat yang sebanyak itu di Israel. Nah, dia juga minta agar dia dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapa yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Jadi Raja Salomo meminta hikmat dari Tuhan. Teman-teman, adik-adik sekalian bisa lihat pada ayatnya yang ke-9. Nah, sekarang adik-adik, Tante Nancy mau tanya lagi. Apa arti dari hikmat? Menurut adik-adik, hikmat adalah adik-adik, hikmat itu sama pengertiannya dengan kebijaksanaan. Nah, hikmat adalah suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenal orang, barang, kejadian, atau situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi. Nah, atau hikmat juga adalah pemahaman akan yang benar yang dikaitkan dengan penilaian optimal terhadap suatu perbuatan. Nah, jadi persamaan hikmat itu sama dengan kebijaksanaan, kecerdasan, akal budi, akal sehat, ya, kecerdikan. Nah, jadi sebaiknya, jadi kadang kalau adik-adik dengar hikmat, apa ya hikmat? Nah, ternyata hikmat itu sama dengan akal budi, kebijaksanaan, kecerdasan. Itu ya adik-adik. Nah, sekarang lawan kata dari Nah, jadi biasanya hikmat digunakan oleh para pemimpin dalam mengambil keputusan yang tepat dalam masalah sosial politik. Ya, contohnya Yosua, Daud, dan Salomo. Nah, lawan kata juga dari hikmat itu adalah kebodohan atau kebebalan. Nah, jadi kalau orang bilang bebal atau keras hati atau bodoh, nah itu lawan kata dari hikmat, ya. Jadi dia tidak memikirkan apa yang dia katakan. Nah, jadi teman-teman, tempat kedudukan hikmat, ya, ternyata hikmat itu dia ada kedudukannya. Tempat kedudukan hikmat itu terdapat di dalam hati kita. Ya, hati kita digerakkan oleh kuasa Roh Kudus. Ya, kemudian kenapa dipilih hati? Karena hati adalah sebagai pusat keputusan moral dan intelektual. Nah,
Hikmat itu diberikan oleh Allah agar kita dapat membedakan hal-hal yang baik, benar, dan salah, jahat. Jadi kita bisa membedakan ya, baik, jahat, benar, dan salah. Nah, adik-adik, bagaimana untuk kita dapat memperoleh hikmat dalam kehidupan kita? Ya, dalam kehidupan kita di rumah, di tetangga, di sekolah, bahkan di mana saja. Ya, itu ada 3 hal yang harus kita buat agar kita memperoleh hikmat. Yang pertama sekali yaitu takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Tapi jangan hanya Tuhan saja, tapi di rumah juga kita boleh takut pada orang tua kita. Kalau kita sudah takut akan Tuhan, berarti otomatis kita juga takut akan orang tua kita. Karena apa? Orang tua kita adalah tangan kanan dari Tuhan. Ya, tangan kanan dari Tuhan. Tuhan mengutus orang tua kita untuk menjaga, melindungi, memberikan kita hal-hal yang baik. Supaya kita apa? Berguna, bermanfaat bagi orang banyak. Yang kedua, kita harus rendah hati dan bersahaja. Adik-adik pasti tahu ya, rendah hati dan bersahaja. Artinya tidak sombong, ya, tidak angkuh, tidak judes, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Dan bersahaja artinya kita beriman. Ya, tadi pertama takut akan Tuhan, bersahaja kita beriman, kita berdoa, kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dari kita, yang Tuhan ajarkan, yaitu berbuat baik kepada orang, berbagi, berempati, ya adik-adik. Nah, yang ketiga adalah belajar terus tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik, di 1 minggu ini ataupun di tahun-tahun kemarin kita tidak beribadah tatap muka, ya, tapi kita beribadah secara online. Nah, adik-adik, walaupun kita belajar secara online, ya, sekolah minggu secara online, tapi kita selalu diberikan firman-firman Tuhan yang sudah dijelaskan, diberikan oleh kakak-kakak pengasuh lewat media sosial, yaitu online ini ya. Jadi adik-adik, belajar firman Tuhan itu bukan hanya pada waktu-waktu yang sudah ditentukan, misalkan hari Tunas, hari sekolah minggu, bukan ya, tapi setiap hari. Pada saat kita mau makan, mau tidur, bangun tidur, kita mau pergi ke sekolah, kita mau pergi kemana saja, kita harus selalu minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Dan kita membaca Alkitab. Kemarin sudah dibilang bahwa kita harus membaca Alkitab 1 hari 1 ayat kalau bisa. Kalau memang sudah bisa 1 hari 1 ayat, mungkin bisa ditambah 1 hari 2 ayat dan seterusnya. Bisa 1 hari 1 pasal. Nah, itu ya adik-adik, 3 hal yang harus kita buat untuk memperoleh hikmat dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita dapat menjalankan 3 hal tersebut, maka Allah dapat mengabulkan banyak hal bagi kita. Contohnya Raja Salomo. Tuhan menjanjikan dia ketika dia meminta hikmat kepada Tuhan, Tuhan menjanjikan dia umur yang panjang, kekayaan, ya. Jadi dia akan berumur yang panjang, lama sekali. Dia akan menjadi orang yang kaya, ya. Jadi Tuhan menjanjikan hal-hal yang baik untuk Raja Salomo ketika dia melakukan hal-hal yang baik. Jadi adik-adik jangan takut ketika adik-adik melakukan berita firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Adik-adik jangan takut bahwa Tuhan pasti tidak menolong kita, ya. Tapi harus adik-adik ingat bahwa satu janji Tuhan, yaitu Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik sedetik pun. Ya, jadi mata Tuhan selalu tertuju pada kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi adik-adik sekalian, kalau memang mau meminta hikmat kepada Tuhan, mau berhikmat, yaitu tadi 3 hal yang harus adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik. Jadi mari kita belajar bersama-sama untuk
memperoleh hikmat seperti Raja Salomo dengan cara melakukan 3 hal. Nah adik-adik, tadi di dalam judul itu doa Salomo meminta hikmat. Nah adik-adik, hikmat yang bisa yang diterapkan oleh Salomo, yaitu adik-adik bisa membacanya pada 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga ayat 16 sampai ayatnya yang ke-28. Nah itu digambarkan di situ dengan jelas bahwa hikmat itu terpakai oleh Raja Salomo. Dengan cara apa? Dengan cara dia dapat memberi keputusan yang baik untuk 2 orang perempuan, 2 orang ibu yang memiliki anak, yang memiliki bayi bersama-sama. Yang A melahirkan anak, hari ketiga kemudian yang B melahirkan juga seorang anak. Tapi yang A dia tidur, dia menindis bayinya, kemudian bayi tersebut meninggal, ya mati. Dan B dia anaknya masih hidup. Tapi yang A dia menukar bayinya dengan yang punyanya si B. Kemudian dia bilang bahwa itu adalah anaknya. Akhirnya terjadilah perebutan antara kedua ibu ini. Ya, jadilah perebutan di antara 2 ibu ini. Nah, apa yang terjadi? Mereka pergi menghadap ke Raja Salomo untuk meminta keadilan. Lalu tidak ada orang di dalam rumah itu. Kemudian mereka menghadap Raja Salomo dan Raja Salomo menyuruh prajuritnya untuk mengambil sebuah pedang. Dan Raja Salomo menghadap kepada 2 ibu tersebut dan Raja Salomo mengambil keputusan bahwa dia akan memenggal atau memotong 2 bagian, yang sebelahnya untuk ibu si A, yang sebelahnya lagi untuk ibu si B, supaya adil. Tapi apa? Ada satu ibu yang merasa sedih, hatinya sangat sedih. Jadi dia memutuskan untuk tidak, Raja, biarkanlah anak itu dikasih oleh ibu si A. Tapi ada satu ibu dia berkata, iya penggal saja, biar adil. Nah kemudian Raja Salomo dapat memutuskan bahwa hanya seorang ibu yang memiliki hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang penuh dengan kasih sayang, yaitu ibu yang merelakan anaknya untuk tidak meninggal atau tidak mati atau disakiti oleh orang lain. Nah, jadi Raja Salomo mengambil keputusan memberikan kepada ibu yang B. Nah, sedangkan ibu yang A tidak mendapatkan anak karena dia tidak berempati. Nah, itu ya teman-teman, itu adalah contoh aplikasi hikmat dari Raja Salomo kepada umatnya yang ada di Israel. Nah, adik-adik, dengan cerita ini demikian berita firman Tuhan kita, cerita kita di saat ini. Tante Nancy harap kalian semua dapat menerapkan hikmat, ya, menerapkan hikmat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya di rumah atau di mana saja, tapi di mana saja kita akan berada, kita harus selalu memakai hikmat kita, ya, yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Baik adik-adik, demikian jauh berita firman Tuhan kita di saat hari ini. Amin. Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Adik-adik menyiapkan persembahan syukur yang sudah diberikan oleh orang tua. Dan kita angkat satu pujian yang berkata, di sini aku bawa Tuhan. Baik adik-adik,
Kita akan berdoa syafaat. Mari adik-adik duduk yang baik, lipat tangan, dan kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kasih dan sayang-Mu. Bapa, kami sudah mendengarkan berita firman Tuhan-Mu di saat ini. Bapa, ajarlah kami untuk dapat berhikmat Tuhan dengan cara yang Engkau buat dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan tidak mudah ya Tuhan untuk melakukan 3 hal yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Tapi kami mohon Tuhan, Engkau mau tuntun kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mampu menjalankannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa Surgawi, di saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu ya Tuhan, mau berdoa ya Tuhan. Tapi sebelumnya ya Tuhan, kami mohon, ampunilah semua salah dan dosa kami ya Bapa, agar dosa kami tidak menghalangi doa-doa kami kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, di pagi ini ya Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami. Tuhan, Engkau mengenal anak-anak kami ini satu dengan yang lainnya, dari rumah yang pertama hingga rumah yang terakhir. Engkau tahu apa yang mereka inginkan, Engkau tahu apa yang mereka butuhkan. Berkati mereka dalam pendidikan mereka, berkati mereka dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Jauhkan mereka dari sakit penyakit, virus-virus, kecelakaan, bahkan maut sekalipun. Biarlah anak-anak ini tumbuh akan takut akan Tuhan, dan biarlah mereka menjadi anak-anak yang jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati mama papa mereka, keluarga mereka yang ada di rumah. Berkati kehidupan mereka semua ya Tuhan Yesus. Berkati pekerjaan dari orang tua mereka. Berkati segala pergumulan dari orang tua mereka ya Tuhan Yesus. Apabila ada yang sakit ya Tuhan Yesus, Engkau mau urapi, Engkau mau jamah, dan Engkau mau hadir sebagai dokter, tabib di atas tabib ya Tuhan Yesus. Dan mereka dapat pulih, sembuh, dan mereka dapat melakukan aktivitas mereka. Bapa Surgawi, apabila ada mereka yang malas Tuhan untuk beribadah, Tuhan Engkau mau ketuk pintu hati mereka ya Tuhan, agar mereka dapat beribadah di lain-lain waktu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gereja kami, gereja Elim Abipura. Tuhan, Engkau mau berkati gereja kami ini. Engkau mau berkati majelis-majelis, ketua majelis jemaat. Engkau mau berkati staf-staf yang ada. Engkau mau berkati kami semua, dan biarlah gereja kami ini menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga ya Tuhan kakak-kakak pengasuh. Engkau memberkati ketua, sekretaris, bendahara, sampai ke kekes-kekes dan lain sebagainya, pengurus-pengurus lain sebagainya. Engkau mau berkati ya Tuhan Yesus, kehidupan rumah tangga mereka Engkau mau berkati, pekerjaan mereka Engkau mau berkati, dan pelayanan mereka ya Tuhan di gereja kami ini Engkau mau berkati. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami. Engkau tahu ya Tuhan, masih terdapat virus corona di negara kami. Oleh sebab itu ya Tuhan Yesus, kami berdoa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mau mencabut, Engkau mau menghalau ya Tuhan Yesus, membentengi kami jauh dari virus corona ya Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap hidup sehat, biarlah kami tetap melakukan aktivitas kami ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, Engkau mau sertai kami di hari-hari kami ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Persembahan syukur juga kami sudah serahkan ya Tuhan Yesus. Kami mohon ya Tuhan, walaupun persembahan ini kecil ya Tuhan, tapi biarlah persembahan ini kami pakai hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa di surga. Inilah doa syukur kami, syafaat kami naikkan hanya ke dalam nama-Mu saja ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita akan bernyanyi satu buah lagu lagi, yaitu tentang bijak dan hikmat. Setelah itu kita akan doa penutup dan terima berkat. Kita menyanyi lagu bijak dan hikmat. Ini lagu baru ya adik-adik.
Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita di minggu ini. Mari kita minta kuasa Roh Kudus, kita minta berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua yang beribadah di saat ini. Amin. Baik adik-adik, demikian ibadah kita di minggu ini, tanggal 15 Agustus 2021. Tante Nancy harap adik-adik semua masih dalam keadaan sehat, tetap mengikuti protokol kesehatan dan tetap jaga kesehatan adik-adik semua. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selamat pagi. Dan